Ya teman-teman semua, balik lagi di KPN News. Hari ini gue bahas tentang kasus Vina di Cirebon ya teman-teman. Mungkin teman-teman sebagian ada yang datang ke channel ini untuk karena lihat judulnya juga mungkin ya, yang mau nonton filmnya ya. Yang mau nonton filmnya itu gue sediakan linknya di deskripsi video atau di kolom komentar ya teman-teman. Namun mungkin sebelum teman-teman nonton videonya atau klik linknya, mungkin teman-teman di sini juga ada yang udah tahu, ada yang belum tahu gitu ya, mengenai basic mengenai tragedi kasus pembunuhan Vina ya di Cirebon. Yakni korbannya itu Vina itu sendiri dan juga pacarnya Eki ya teman-teman, atau yang bernama lengkap Muhammad Rizky ya. Karena di sini ada pelaku utamanya namanya Egi dan Eki itu berbeda ya teman-teman. Oke, di sini memang kita bisa sebut yang namanya no viral no justice ya teman-teman. Tragedi pembunuhan sadis banget yang terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 ya teman-teman. Kurang lebih sudah 8 tahun yang lalu gitu. Jadi ini basicnya gue ceritain sedikit buat teman-teman mungkin yang belum mengetahui basic tentang kejadian atau tragedi pembunuhan Vina ini gitu ya. Jadi gue ceritain sedikit, nanti setelah itu mungkin teman-teman bisa cek untuk videonya jika mau menonton filmnya ya teman-teman. Jadi di sini untuk kasus ini itu dilakukan oleh 11 orang pelaku ya. Baru 8 orang yang sudah dijatuhi hukuman dan 3 orang lagi masih buron ya teman-teman. Dari 8 orang tersebut 7 orang sudah dihukum ya teman-teman, yaitu hukuman 7 orang itu dihukum penjara seumur hidup. Dan 1 orang ini karena masih di bawah umur, vonisnya yaitu hanya 8 tahun penjara. Dan untuk 1 orang ini yang masih di bawah umur ini yang bernama Saka Tatal ya, dikabarkan sudah bebas ya teman-teman, karena hukumannya 8 tahun itu sudah dikurangi juga dengan remisi gitu. Kemudian masih ada 3 daftar nama yang menjadi DPO teman-teman. Kenapa 3 daftar ini dulunya nggak jadi DPO gitu, atau di ini juga gitu kan ya, dihukum juga? Karena pada saat itu para pelaku nih yang 8 orang ini awalnya 8 orang atau 3 orang gitu kan ya, yang dari awal sudah mengaku gitu ya, ada yang mengaku ada keterlibatan 3 orang ini nih, namun mencabut BAP-nya gitu pada saat sudah datanya di kejaksaan gitu, dan itu sedang diusut dan akhirnya sekarang menjadi DPO juga untuk 3 orang tersebut. Bahkan untuk 3 orang tersebut diantaranya ada Egi yang adalah sebagai otak dari pembunuhan tersebut gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi kemudian di sini memang ada 3 daftar nama yang menjadi DPO, yakni bernama Peggy alias Perong atau biasa kita sebut Egi ya teman-teman. Egi yakni kalau dulu pada saat kejadian berusia 22 tahun, kalau pada saat ini usianya karena sudah 8 tahun lalu gitu ya, usianya berarti sekarang 30 tahun teman-teman. Dan informasinya ya, si Egi ini orang tuanya itu adalah anggota kepolisian, oleh karena itu sepertinya memang ada kejanggalan dan Egi ini dilindungi teman-teman. Seperti itu yang terjadi ya. Orang ini diduga ya teman-teman, si Egi ini menjadi otak dalam pembunuhan Vina. Jadi motifnya apa bang? Motifnya yaitu sakit hati ya teman-teman, karena cintanya ditolak. Jadi Vina itu pernah meludahinya atau menampar gitu kan ya. Informasinya ya mungkin sakit hati karena sudah diludahi gitu ya. Dan itulah penyebab Egi nekat ya bersama geng motornya tega menghabisi Vina. Jadi kronologinya waktu itu mungkin pada saat itu mabuk-mabukan ya. Kalau pengakuannya itu pada saat itu mabuk-mabukan dan tidak disengaja gitu melakukan pembunuhan. Namun sepertinya kalau dilihat-lihat sekarang ini berdasarkan filmnya segala macam itu memang ada perencanaan teman-teman kayak gitu, makanya diusut juga kembali. Juga di sini tadi yang pertama yang masih buron adalah Peggy alias Perong atau disebut Egi, dan yang kedua ini adalah Andi berumur 31 tahun, dan 1 orang lagi yakni Dani 28 tahun teman-teman. Korban Vina dan pacarnya Eki alias Muhammad Rizky ya teman-teman. Di sini kita banyak dapat informasi juga dari kakak Vina atau Marliana ya teman-teman, menyebutkan juga bahwasanya ada oknum kepolisian gitu ya datang ke rumahnya menanyakan gitu ya, kenapa sih disetujui gitu untuk dijadikan film gitu kan, aneh gitu. Ini yang datang itu
oknum kepolisian itu kayak mengaku intel ya teman-teman, entah itu 2 orang atau berapa orang, itu 2 orang kayaknya. Pada saat itu datang dan menanyakan hal tersebut, dan kakaknya ini Marliana, emang kenapa dia bilang gitu kan ya, kan saya keluarganya gitu kan ya. Kalau berdasarkan oknum tersebut menyatakan bahwasanya takutnya memperjelek nama kepolisian, dan itu aneh banget, itu juga sudah janggal dari situ ya, dan itu harusnya diusut siapakah oknum kepolisian tersebut atau intel tersebut gitu ya. Jangan-jangan itulah ya bagian dari orang-orang yang tidak mau kasus ini terbuka gitu. Apakah itu adalah suruhan dari orang tuanya Egy atau kayak gimana kan, kayak gitu. Oke, kita fokus ke filmnya ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang ada yang mau nonton filmnya nih. Jadi filmnya ini, untuk film ini sendiri sangat kontroversial ya teman-teman. Karena apa? Karena disajikan lebih dramatis. Kalau gue sendiri sudah nonton juga sampai habis, dan mungkin teman-teman juga lebih baik kalau ingin lebih mengetahui kasus ini, lebih baik nonton ya sampai habis ya teman-teman. Dan ini juga bagus kok gitu, hikmahnya banyak yang bisa diambil gitu. Kenapa Bang kontroversial? Karena disajikan lebih dramatis dan dilebihkan ya adegannya, karena untuk kebutuhan film. Tentunya di sini gua nggak spoiler untuk yang kelebihannya apa, nanti teman-teman nonton sendiri, jadi teman-teman tahu gitu ya. Mungkin gue spoiler sedikit nanti di akhir gitu. Intinya ya teman-teman, namun di film ini inti tujuan dari film ini dibuat itu sangat bagus ya menurut gue pribadi, yakni untuk mengangkat pembulian itu sendiri gitu. Kayak kasus-kasus pembulian itu ada negatifnya geng motor ya teman-teman. Rata-rata pada saat tahun tersebut memang lagi sedang marak-maraknya juga geng motor, itu sangat negatif, mabuk-mabukan, begal segala macam itu ya teman-teman. Kalau sekarang kan lebih ke komunitas motor, dan itu positif gitu. Kalau yang geng-geng ini memang sangat negatif ya teman-teman, apalagi pada tahun tersebut memang lagi marak-maraknya tuh. Terus juga hikmahnya banyak ya, intinya jangan sampai hal ini terjadi lagi, apalagi si Egy dan 2 orang temannya ini masih buron gitu. Khawatirnya ia masih melakukan tindak kejahatan tersebut oleh orang lain, itu sebenarnya poinnya gitu. Dan poin satu penting lagi untuk terangkatnya film ini, yaitu ada harapan ya. Harapan apa tuh Bang? Harapannya yaitu kasus ini bisa diangkat kembali ya teman-teman, karena masih ada 3 orang yang belum tertangkap, yaitulah no viral no justice. Artinya dengan adanya film ini akhirnya kasus-kasus bisa terangkat, dan itu adalah bagian dari kekuatan netizen juga yang mengangkat kasus ini, banyak pembicaraan gitu kan ya. Jadi menurut gue bagus ya buat kasus-kasus, mungkin ya contohnya seperti kasus Subang ini juga sama seperti yang biasa gue bicarain gitu kan ya. Di kasus Vina ini juga berlaku hal tersebut. Jadi kasus ini memang sangat janggal karena keluarga Vina didatangi oknum kepolisian ya untuk tidak menjadikan kasus ini sebuah film. Dari awal sudah tidak disetujui gitu. Jadi gitu ya teman-teman, gila banget. Di sini kita bisa lihat ya status pelaku utama yakni Egy, di mana orang tuanya adalah anggota kepolisian yang memang karena hal inilah Egy dilindungi ya teman-teman, dan sudah diamankan keluarganya. Bahkan saat ini Egy menjadi DPO gitu. Dan dalam pengungkapan kasus Vina ini memang tidak terlepas dari hal mistis ya teman-teman. Karena apa? Karena yakni sahabatnya Vina, yakni Linda ya teman-teman, kerasukan jin korin dari Vina ya, dan mengungkapkan detail proses terjadinya pembunuhan yang ia alami. Itu menjadi petunjuk bagi kepolisian, dan kini bisa meringkus 8 tersangka, walaupun masih ada 3 tersangka yang masih belum tertangkap atau DPO ya teman-teman. Setidaknya ada petunjuk, walaupun itu dari hal mistis ya teman-teman awalnya. Kasus ini sangat unik ya, dan ada kemiripan dengan kasus Subang juga gitu. Ya buat teman-teman yang mau nonton film Vina, silahkan cek link di deskripsi video atau di kolom komentar, linknya nanti gua taruh di situ ya untuk nonton filmnya. Dan gua spoiler sedikit karena gua sudah nonton filmnya, hanya sedikit ya teman-teman. Karena gua udah nonton filmnya itu, film Vina ini diberi judul Sebelum 7 Hari. Maksudnya apa tuh Bang? Jadi mengapa diberi judul seperti itu gitu ya? Karena dalam film ini ya dipercaya jika dalam 7 hari pelakunya belum tertangkap, maka arwah Vina itu takkan tenang ya teman-teman, dan Vina takkan bisa menemukan jalan untuk pulang gitu. Namun
ini hanya film ya teman-teman, hanya film. Dan kalau untuk nyatanya ya, kalau berdasarkan kepercayaan kita sendiri, kalau di Islam baik itu di kasus Vina ataupun di kasus Subang yakni Tuti dan Amel gitu kan ya, untuk arwah ya, kalau bicara arwah mereka tentunya sudah tenang di sana ya teman-teman. Dan kalau yang tinggal di dunia itu hanya jin korin mereka saja gitu, yakni jin yang mendampingi mereka selama hidup di dunia gitu teman-teman. Oke teman-teman semua, selamat menonton. Link tersebut komentarnya sebenarnya dinonaktifkan ya oleh yang upload itu. Sebenarnya gue tinggal ngelink ke sana saja teman-teman kalau mau nonton. Namun kalau teman-teman mau berkomentar gitu kan ya, pendapat teman-teman tentang filmnya atau tentang kasusnya, teman-teman silakan berkomentar di bawah ya teman-teman. Nanti kita update terus kasusnya juga tentang Vina ini. Dan mungkin di next video gue mungkin juga update, ataupun nanti gue juga pengen ini juga ya, menyamakan untuk kasus Subang dan kasus Vina ini seperti apa, karena memang ada kesamaan teman-teman, banyak banget kesamaannya. Oke, segitu ya dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.